selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya Ina Rahman pagi ini dalam Blak-Blakan bersama Apli. Ini kenapa hilang tulisan blak-blakannya? Nah, tuh muncul. Pagi ini saya ditemani oleh pria gagah perkasa, suami orang ya, Pak BS. Pagi Pak BS. Pagi Bu Ina. Cuma ini BS-nya beda. Ini Pak Bambang Sudiro. Tuh. Ya, Pak Bambang nggak gatel. Banyak ya? itu nggak di-cut loh Pak, masih masuk. Beliau adalah General Manager plus Direktur ya Pak. Betul. Ya? Dari PT Luxor Indonesia. Betul. Luxor saya dengar lagi ada masalah Pak. Jadi jelasin nanti dulu Pak. Sebelum kita masuk ke perusahaan Bapak, saya sedikit pengen mengulik kehidupan pribadi Bapak. Oke. Ya. Bapak sapa dulu dong pemirsa dong. Hai pemirsa, teman-teman Apli. Ini kita pernah di Blak-Blakan Apli bersama Bu Ina. Tukeran host jadi host. Iya, host. Pak, Bapak udah keluarga? Sudah. Istri berapa Pak? Istri masih satu. Masih satu? Dan tetap satu Bu. Oh, tetap satu. Amin. Sama Wak. Amin. Dua anak, satu laki-laki atau perempuan, jadi lengkap. Nggak punya anak angkat Pak? Hah? Nggak punya anak angkat? Tergantung sih. Oh gitu. Yang mana dulu Bu? Gitu. Ini kan kita tahu ya Pak ya, dunia MLM itu adalah dunia yang identik no time. Betul. Ya. Kadang 24 hours kita masih harus komunikasi sama top manajemen lah. Apalagi kan ini Luxor perusahaan dari Malaysia kan, pasti kan. Tapi untung ya, office hour-nya nggak beda. Jauh iya, sama kita. Jam sama, betul. Jam sama ya. Jadi nggak terlalu mengganggu nggak terlalu, ya. Dunia direct selling atau kita biasa kenal dunia MLM itu kan identik dengan no time lah ya. 24 hour kita harus komunikasi, email harus selalu open, handphone nggak boleh mati gitu kan. Betul. Itu dari pasangan, dari nyonya gimana Pak? Kebetulan karena kami menikah setelah saya dulu jadi MLM ya. Artinya dia juga harus menyadari bahwa memang pekerjaannya seperti ini gitu loh. Jadi memang dari dulu juga handphone 24 jam terus standby. Kadang-kadang apalagi kalau bekerja di perusahaan asing ya, atau di Miskin atau di Shaklee, kadang-kadang email masuk jam 1 pagi atau jam 2 pagi, kadang ada SMS juga, WhatsApp masuk, ya mau nggak mau harus dibalas. Membagi waktu aja sih Bu. Jadi kadang-kadang memang kalau dilihat waktunya 24 jam betul, di direct selling 24 jam itu waktunya full untuk kita di MLM ya. Kadang-kadang bukan hanya dari manajemen aja, kadang-kadang dari member pun kadang WhatsApp nggak lihat waktu juga. Kalau ada masalah jam 10 malam atau jam 11 malam kadang ada WhatsApp juga. Mau nggak mau kita harus coba untuk membalas. Tapi setidaknya kita tetap memberikan yang terbaik untuk member juga. Tapi untuk keluarga juga ada, membagi waktu juga lah untuk waktu untuk keluarga juga gitu. Jadi pada saat hari libur ya manfaatkan untuk keluarga. Kalau tiba-tiba WhatsApp bunyi atau telepon masuk malam terus nyonya pernah ada gimana gitu nanya. Siapa sih malam-malam telepon? Pasti kalau nanya iya. Pernah nggak ada kayak ribut atau argue gitu? Iya, kadang-kadang ya mungkin karena timing waktunya kadang-kadang nelfon jam 11, jam 12 malam atau jam 1 pagi kadang ya mungkin terganggu. Ada sedikit friksi tapi ya ini menjelaskan ya inilah pekerjaan suaminya ya seperti ini gitu. Mau nggak mau ya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Tapi mungkin dengan seperti itu ya dia bisa lebih menerima lah. Emang pekerjaan seperti ini gitu. Jadi otomatis pernah lah ya hal-hal seperti itu gitu. Ada Bu pasti. Cuma pinter-pinter Bapak lah ya ngasih jawaban ke istri. Iya. Tapi kan itu semua murni dari ini ya urusan kerjaan ya Pak ya. Urusan kerjaan Bu. Nggak ada coba-coba nakal gitu nggak ada ya. So far sih ya. Belum berani. Betul Bang berani. Nah ini saya lihat dari MLM experiences Bapak nih pas ada di Nuskin, ada di Sophie Martin, ya ada di Universal Health Network, ada di Tepro, ada di Shaklee. Produk nih Pak, ini kan saya lihat produk banyak sekali ya. Ini produk semuanya pabriknya di Malaysia. Tidak semua, hanya ada vitamin C yang kita pakai lokal. Ada yang lokal, mana Pak? Kalau boleh yang lokal tunjukin Pak. Ini vitamin C, kita ini produk lokal. Bikinan mana sih Pak kalau lokal pabrik kerjasama? Kita dengan Indocare kerjasamanya. Oh dengan Indocare. Iya, jadi memang sesuai dengan pemerintah juga ya, ada produk lokal masukan, kita vitamin C tetap dari lokal kita masukkan. Oh gitu. Oke. Total produk ada berapa?
Total produk kita ada 8 produk, cuma ini yang saya bawa tidak semua, hanya ini adalah top selling dari kita ya. Okay. Jadi ada beberapa produk yang nggak kita bawa, tapi memang inilah produk yang memang saat ini ya paling banyak terjualnya di Luxor. Gitu. Berarti total produk seluruhnya masih 8? Masih 8, tapi 7 dari Malaysia semua. Iya. Satu dari Indonesia. Semoga sekarang sih beberapa kita mencoba untuk menggunakan produk lokal juga sama lagi mendelok ya. Betul. Oke, yang best seller itu ini semua? Best seller yang paling best seller adalah Jelly Gamat. Ini adalah produk andalan ya, produk andalan kita karena memang Luxor itu sendiri sebenarnya sudah memasukkan gamat dari tahun 2002. Oke. Jadi salah satu pionir penjualan gamat di Indonesia. Oh, ciri khasnya Luxor itu gamat. Ya? Gamat. Manfaatnya apa sih Pak gamat? Gamat ini lebih kepada regenerasi sel. Jadi bagus untuk kita meregenerasi sel kita. Jadi mereka yang ada kendala sakit atau apa, proses penyembuhannya akan jauh lebih cepat karena akan meregenerasi sel. Kemudian ada kolagen juga karena ini kan dari teripang ya. Produk laut, jadi memang ada kolagen juga bagus untuk kulit juga gitu secara langsung. Dan biasanya bagi mereka yang ada GERD atau MAH, ini membantu untuk melapisi lambung supaya ketika mengkonsumsi makanan tidak ada iritasi di lambung. Gitu. Oh, jadi ini kayak pelapis juga ya? Pelapis, betul. Jadi ini salah satu produk andalan ya, karena dari 2002 sampai sekarang masih laku. Itu masih betul. Rasanya kayak gimana Pak? Rasanya seperti ini gel ya, karena jelly. Jadi rasanya memang plain kalau kita makan ikan, ada minyaknya gitu ya. Cuman ini sudah dimodifikasi jadi nggak terlalu amis lah. Tapi enak kalau dikonsumsinya. Jadi masih tapi masih nyaman. kecium aroma sedikit ya? Masih ada sedikit aromanya. Ciri khasnya betul, masih ada. Nah, kita ada 2 Bu Ina. Ini kok ada beda warna ya gitu antara yang kuning dengan yang gold. Nah, yang gold ini apa? Yang gold ini adalah kandungan dari gamatnya lebih tinggi. Ini hampir 45% dari kandungan ini adalah kandungan gamatnya. Jadi pure kita memproduksi memang gamat murni, tidak dicampur dengan yang lain. Bahkan sampai rasanya pun kita masih rasa yang aslinya ya, asli laut, ada asin-asin dan segala macamnya gitu. Jadi memang rasanya kalau memang tidak ini bisa campur dengan madu atau apa gitu, karena memang rasanya memang masih seperti aslinya gitu. Oke, ini ada lagi beda, ini sama, cuma beda size aja. Beda ya, ini yang 1 liter, ini yang 350 ml. Kalau manfaatnya yang gold sama yang biasa? Manfaatnya yang gold yang biasa otomatis karena gamatnya lebih besar, kandungan gamatnya otomatis untuk regenerasi sel akan jauh lebih cepat dibanding dengan gamat yang biasa gitu. Yang lain produknya kurang lebih basicnya masih mengandung gamat atau ada? Ini biasanya gamat, perusahaan itu ada ciri khas kan? Iya. Ini kita ada gamat gel. Gamat gel ini adalah mengandung gamat. Gamat gel ini adalah kayak seperti moisturizer. Terus mereka juga bisa untuk menyehatkan kulit, dan juga kalau ada luka-luka atau bekas gigit nyamuk atau apa, dia bisa dioleskan dengan menghilangkan. Oh, kebetulan saya lagi gatal, jadi langsung saya coba. Nah, ini adalah untuk face wash-nya, pembersih wajahnya. Dari gamat juga? Gamat juga. Kenapa dari gamat? Karena balik dari gamat kan mengandung untuk bagus buat kulit juga gitu. Oh, ini wangi ya Pak? Wangi, betul Bu. Karena kan buat kulit jadi agak lebih wangi. Jadi ada untuk face wash-nya juga gitu loh. Nah, kalau yang lainnya memang tidak mengandung gamat. Ini adalah spirulina. Spirulina apa basicnya bukan gamat ya? Bukan gamat. Spirulina. Pure spirulina. Dan ini memang kita import dari Hawaii. Dan ini yang kita tahu bahwa spirulina memang bagus untuk antioksidan juga, bagus untuk pencernaan dan segala macamnya gitu. Jadi ini salah satu produk andalan kita juga gitu. Ini Pak, kalau kita lihat ini kan lebih banyak produk pasti yang pakai ini mayoritas perempuan ya. Apalagi kalau urusan kayak urusan ini kan pasti akan lebih banyak perempuan. Mungkin kalau untuk gamat yang diminum buat obat itu bisa lah ya, laki-laki juga. Tapi kalau yang kayak gini-gini biasanya yang kreatif perempuan kan. Betul. Apalagi ada facial wash. Bapak aja saya yasa, Bapak juga jarang cuci muka kan kalau nggak pepet kotor penuh. Kalau laki biasa langsung buka gitu aja kan. Mayoritas member nih pasti kan perempuan kan? Iya, hampir 60-70% itu adalah perempuan gitu. Jadi menghadapi member yang mayoritas perempuan, kasar gini lah. Perempuan satu aja di rumah bikin kita ribet gitu kan, apalagi perempuan yang sekian banyak. Nah, gitu itu ngadepinnya gimana, Pak? Iya, jadi
ya biasa perempuan kalau kita hadapi pasti dengan perhatian lebih lah ya. Artinya dalam tanda kutip perhatiannya adalah kita mendengarkan apa yang mereka keluhkan terhadap atau komplain kalau mereka ada komplain. Jadi kita mendengarkan apa masalahnya, kemudian kita coba mencari solusi dari apa ya. Karena biasanya dengan kita mendengarkan itu juga cukup membantu mereka, akhirnya artinya mereka apa yang mereka komplainkan itu didengarkan oleh perusahaan. Memberi perhatian lebih. Bapak nggak takut perempuan kalau diberi perhatian lebih itu biasanya berharap lebih? Iya, tapi kan dalam artian dalam skup pekerjaan ya, bukan dalam skup yang lainnya. Gitu. Ya karena saya selalu setiap narasumber, saya bilang itu kursi panas ya, selalu saya tanyakan seperti itu. Karena memang mostly Indonesia ini kan perempuan kan. Iya. Ya apalagi kalau produknya jangan skincare, pasti rata-rata perempuan. Dan kita tahu lah ya, di dunia kita tuh nggak aneh yang namanya internal affair. Iya, betul. Konflik internal. Betul. Apalah ya, mungkin bahasanya karena sering jalan bareng, terus jalanan Soko Kulino akhirnya menimbulkan hal-hal yang gimana gitu ya. Bapak sebagai pimpinan pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Jujur ya Pak. Kalau jalan bareng pernah. Bahkan pergi berdua gitu ya, kita jalan bareng pakai mobil berdua untuk karena ada pekerjaan, itu sebagai pekerjaan karena ada satu acara kita harus berkendaraan. Bapak ngomongnya dan kebetulan nggak usah membayangkan yang lalu. Kebetulan leadernya adalah perempuan, ya kita harus menemani. Tapi balik lagi keprofesionalan kita dalam bekerja, artinya kita bisa menempatkan diri kapan kita berbicara dengan lawan jenis kita, artinya dengan perempuan dengan kebetulan karena kebanyakan member kita adalah wanita. Kapan kita bicara secara serius atau kata profesional atau kita bicara secara bercandanya juga harus kita inikan. Tidak tergoda atau mungkin pernah ada yang coba-coba? So far sih enggak Bu ya. Apalagi mungkin kalau lihat. Ngaku atau enggak ketahuan? Enggak ketahuan kali Bu ya. Ya karena memang kalau kita lihat saya pernah di Sophie Martin gitu ya, yang mana itu perempuan. 80% mungkin perempuan gitu dan kalangan juga masih ya usia-usia yang produktif gitu ya dan ya baik lagi memang pekerjaan kita dalam bekerja gitu walaupun memang intik-intik itu pasti ada lah gitu ya tetap percikan itu pasti ada cuman kita menjaga kepercayaan kita dalam bekerja supaya nggak jadi konflik interest gitu. Oke. Tapi ya namanya kerjaan ya kadang suka ada cobaan yang kadang cobaan itu kita nikmatin gitu Pak. Iya betul. Nah, ini mulai ngaku gitu kan. Agak menjurus mending kita stop pembahasan itu Pak, takut yang di rumah nonton. Nanti gitu kebongkar kan? Semua Bu. Akhirnya terbuka semua. Member Pak, itu kan ada berapa top leader di perusahaan Bapak saat ini? Di Luxor sekarang ada sekitar, untuk top leadernya ada sekitar 25 top leader lah sekarang. Perempuan semua? Enggak sih. Tetap 60%-nya perempuan. Tetap 60%-nya perempuan, tapi berarti ada laki-laki? Iya. Oke, 60%. Kalau mau tanya income tuh rada gimana gitu ya Pak ya? Itu biasanya, apa dari top leader Bapak tuh kan ada 3 top teratas lah. Yeah. Itu income-nya berapa Pak? Income-nya kita rata-rata aja ya. Iya, rata-rata itu ada sekitar 50 sampai dengan 150 juta per bulannya. Oh, per bulan. Bahkan top income, satu top leader kita yang sudah join mungkin dari awal ya, sampai punya kayak buka kos-kosan, buka kontrakan, itu dari Luxor. Gitu. Oke. Jadi memang secara ini mereka sudah cukup mumpuni lah. Berapa tahun sih Pak Luxor udah di Indonesia? Kalau bicara historinya, produknya itu dari 2002 sudah masuk di Indonesia. 2002 udah masuk di Indonesia, tapi belum Bapak ya? Iya. Sampai saat ini kurang lebih ada berapa member Pak yang join? Masih ratusan ribu atau udah jutaan? Masih ratusan ribu. Itu yang member aktif? Aktif. Yang pasif? Yang pasif banyak Bu. Yang pasif lebih banyak yang pasif daripada yang aktif? Iya, betul. Oh, tapi kalau saya kan melihat beberapa perusahaan ini kan saya betul suplemen ya. Mereka lebih cari itu ke user, bukan ke network. Kalau di Luxor gimana? Kendalanya masih sama sih ya di MLM sekarang ya. Lebih banyak user dibanding networker saat ini ya. Lebih banyak user dibanding networker. Kenapa? Karena ya kita nggak pungkiri lah dunia e-commerce sekian sudah melebar kemana-mana. Artinya banyak orang yang menjual melalui e-commerce dan kita tahu bahwa di e-commerce harganya kadang-kadang lebih murah dibanding kita jual secara ini. Makanya kebanyakan mereka secara pengguna lebih banyak dibanding network saat ini ya. Banyak pengguna dibanding networkernya gitu. Itu menjadi PR buat industri MLM sekarang sih. Oh, oke.
antisipasi Bapak nih, ini kan kita tahu ya, kadang suka diganggu oleh skema piramida, investasi bodong gitu ya. Betul. Belum lagi ada robot trading Robot jadi-jadian trading, iya. gitu kan, yang akhirnya member cari duitnya di perusahaan kita gitu ya, udah punya duit dia malah join ke Iya. dengan apa yang tanda kutip itu dengan harapan cepat dapat duit lebih Betul. besar dan lebih cepat gitu kan. Itu mengatasi hal itu dari Luxor gimana Pak? Ya sebenarnya tetap kita memberikan himbauan ya. Artinya bahwa memang fenomena sekarang dengan adanya robot trading, dengan adanya piramida dan segala macamnya itu menjadi daya tarik orang untuk mendapatkan income lebih gitu loh. Cuman yang kita hanya bisa memberikan himbauan bahwa ada sisi buruk dibanding kita bermain secara piramida atau robot trading. Secara aturan memang tidak jelas, kemudian secara income juga ternyata banyak sekali permasalahannya gitu. Artinya yang kita adalah tetap fokus kepada bisnis kita yang sekarang karena memang inilah yang menghasilkan. Memang betul secara pendapatan jauh lebih besar, lebih cepat dan lebih besar ketika kita mengikuti piramida atau robot trading. Tetapi secara ketahanan untuk kita mendapatkan income itu akan lebih cepat selesai dibanding kita tetap menjalankan apa yang kita lakukan sekarang. Karena dengan kita menjalankan ini adalah income kita lebih stabil dibanding kita mengumpulkan uang melalui contoh dengan menjual Luxor kita dapat bonus, kemudian bonus dikumpulkan dimainkan di trading. Pada akhirnya sekarang banyak sekali member kita, ada beberapa member kita juga yang ikut trading, akhirnya mereka mengeluh ke kita, Pak ini saya nggak bisa withdrawal, nggak bisa ini. Artinya kita bisa memberikan himbauan. Yang bisa kita ini adalah memberikan himbauan dan kita memberikan opportunity bahwa tetap menjalankan skema MLM yang baik dan benar itulah yang terbaik yang bisa dilakukan. Oke, jadi lebih ke sosialisasi sama betul. produk Karena knowledge. karena pilihan ada di tangan mereka juga ya. Betul. Kita udah menjelaskan, memberikan himbauan, tapi ujung-ujungnya mereka tetap bergabung juga dengan perusahaan. Ada akhirnya bergabung. Berapa persen Pak terganggu jaringannya Luxor? Nggak banyak sih, mungkin sekitar 5-10% lah. Oh cuma 5-10%, tapi ya pasti feedbacknya ada lah ya buat Luxor. Otomatis secara mereka yang uangnya mungkin tadinya bisa dibelanjakan produk Luxor karena dengan diikut trading ini uangnya habis di situ, kemudian ketika mau withdrawal tidak bisa, otomatis kan belanjanya terganggu juga Bu gitu loh. Secara omset berpengaruh otomatis gitu loh. Makanya ada dengan situasi sekarang ya. Pastinya. Apa sih yang Bapak harapkan dari pemerintah terkait investasi bodong ini, skema piramida apa sih? Iya, artinya secara aturan harus lebih tegas lagi ya. Artinya lebih tegas, kemudian dari pemerintah juga secara sanksi yang lebih kuat lagi terhadap mereka yang investasi bodong segala macam, karena sudah mengganggu bukan MLM juga, mungkin ada bisnis lain yang terganggu juga dengan skema seperti ini gitu loh. Artinya aturan yang lebih kuat lagi untuk menguatkan bahwa ini memang dilarang dan sanksinya juga sangat tegas dan keras gitu loh. Karena bukan hanya mengganggu MLM juga, tapi mengganggu mungkin dari sektor bisnis yang lainnya gitu loh. Jadi aturan itu yang harus lebih dikuatkan gitu. Dan pasti sanksinya Bu harus tegas dan jelas. Sebenarnya kalau saya baca dari undang-undang gitu ya, dari hukum pidana kita juga itu sanksi sudah sangat jelas sekali ya. Cuma kadang kan sistem mereka buat tuh lebih pintar. Iya. Jadi kadang belok-beloknya, selanya tuh mereka cari celah hukum ya. Betul. Kekosongan hukumnya itu mereka manfaatkan dengan baik. Iya. Sehingga akhirnya kita kecolongan terus. Gitu. Iya, artinya kalau trading sih bagus ya. Karena saya dulu pernah bermain di Forex juga gitu. Artinya kalau memang Forex secara trading betul gitu. Kalau itu real trading kan? Real trading gitu loh. Cuman kan Ibu bilang tadi, mereka memanfaatkan celah-celah ini dalam secara sistem, mereka memodifikasi sehingga terjadilah kecurangan-kecurangan di sini gitu loh. Itu yang artinya ya itu pemerintah harus lebih tindak tegas lagi terhadap mereka yang bermain di sini gitu loh. Teman-teman Satgas Waspada Investasi, teman-teman Barreskrim tuh harapan dari salah satu perusahaan anggota APLI ada tindakan yang tegas, tindakan yang tegas dan tindakan yang nyata ya terkait skema Ponzi ini, betul. Investasi bodong dan trading jadi-jadian ya Pak ya. Nah sekarang Bapak sebagai pengurus APLI dan perusahaan Bapak juga sebagai anggota APLI, apa sih yang Bapak rasakan dari menjadi anggota APLI itu apa sih? Justru ketika Luxor memutuskan untuk bergabung dengan APLI gitu, waktu saya bergabung di Luxor, kemudian saya memutuskan untuk bergabung dengan APLI, banyak keuntungan justru yang kita dapatkan gitu ya. Artinya dari secara aturan-aturan yang lebih jelas, kemudian kita juga dapat update-update aturan dari pemerintah yang lebih jelas, kemudian kita juga menerima
kita punya perlindungan dalam tanda kutip bahwa kita ada asosiasi yang melindungi perusahaan MLM ini sehingga mereka merasa terlindungi ketika terjadi suatu kesalahan di luar, kita bisa berkolaborasi dengan Appli untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti ini gitu loh. Kemudian ketika saya bergabung juga sebagai pengurus di Appli, justru itu lebih menguatkan lagi, artinya banyak sekali informasi yang mungkin awal saya tidak tahu. Kemudian dengan bergabung di asosiasi dan pulang di keanggotaan, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan untuk bisa mengembangkan dari sisi bisnisnya perusahaan kita sendiri juga gitu. Jadi lebih memberi manfaat ya Pak? Iya, betul. Pak Bapak sebagai pengurus Appli juga itu tadi ya, mungkin kalau bukan pengurus kan infonya lama gitu ya, tapi kalau ke pengurus lebih dapat duluan. Betul, gitu ya. lebih update, lebih cepat gitu. Mungkin ada saran, masukan buat Appli ke depannya harus lebih mungkin bahasa itu lebih membumi atau lebih membaur atau gimana Pak buat Appli? Iya mungkin karena Appli mungkin dulu awal pertama asosiasi adalah Appli ya. Mungkin kalau sekarang udah ada beberapa asosiasi lainnya gitu. Cuman kalau kita melihat bahwa Appli masih asosiasi yang terbaik untuk dari sisi penjualan langsung. Mungkin kita lebih banyak untuk mensosialisasi kepada banyak perusahaan di luar sana yang mungkin secara bisnisnya menjalankan MLM tetapi tidak secara izinnya belum lengkap gitu ya. Mungkin kita akan lebih banyak bersosialisasi bahwa bergabung dengan Appli ini justru memudahkan kita untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding berjalan masing-masing gitu loh. Jadi makanya mungkin kalau saya di bidang keanggotaan dengan teman-teman di keanggotaan, kita akan lebih banyak mensosialisasikan kepada perusahaan di luar sana untuk bisa bergabung dengan Appli dengan berbagai banyak manfaat kita gabung dengan Appli. Artinya kita coba untuk menarik mereka, ya sama lah kayak kita merekrut member ya kalau MLM ya gitu loh. Jadi itu yang kita lakukan sekarang, bagaimana kita merekrut perusahaan-perusahaan yang di luar sana yang mungkin belum tergabung dengan Appli untuk bisa bergabung dengan Appli dengan berbagai banyak benefit yang didapatkannya gitu loh. Ya kebetulan Bapak kan di bidang keanggotaannya. Misal begini, ini pertanyaan orang awam ya, bukan pertanyaan saya sebagai sekjen Appli. Artinya begini, kalau Bapak melihat ada satu perusahaan yang notabene katakanlah terlibat ya, pernah terlibat ya, atau diduga terlibat ya. Pernah terlibat atau diduga terlibat dengan perusahaan yang notabene mengarah ke investasi bodong, whatever itu bentuknya gitu ya. Nah, kemudian perusahaan ini sudah memiliki perizinan lengkap dan ingin join ke Appli. Bapak sebagai pengurus di bidang keanggotaan, apa sih yang Bapak lakukan terhadap perusahaan itu? Iya, ini pernah kita bicarakan di internal keanggotaan gitu ya. Ketika ada banyak perusahaan notabene terlibat di investasi, kemudian dia bergabung dengan Appli dengan secara perizinan sudah lengkap semua gitu ya. Memang pasti ada pro dan kontranya, dan itu pasti di keanggotaan pun sama gitu loh. Dan waktu itu kita sampaikan juga bahwa memang Appli membuka artinya membuka untuk semua perusahaan bisa bergabung dengan Appli. Tapi kita melihat adalah background dari perusahaan sebelumnya atau dari owner sebelumnya seperti apa sih backgroundnya. Yang kita lakukan adalah ketika mereka bergabung dengan kita harus memberikan jaminan bahwa ketika bergabung dengan Appli, ini tidak memberikan dampak negatif terhadap Appli. Karena yang kita khawatir adalah ketika bergabung dengan Appli, akan menjadi dampak terhadap Appli negatifnya akan muncul di Appli. Karena Appli menerima walaupun mungkin secara personal sudah tidak ada kaitannya gitu ya. Tapi kalau orang kan melihat adalah dari latar belakang si ownernya, lu pernah terlibat di dalam bidang investasi bodong segala macamnya. Yang khawatir adalah ini akan menjadi dampak negatif bagi Appli menerima semua member untuk menjadi anggota Appli walaupun punya background yang jelek. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita meminta mereka untuk memberikan sebuah surat komitmen bahwa ketika bergabung dengan Appli adalah mereka akan menjalankan apa yang ketentuan yang di Appli. Kemudian jika terjadi pelanggaran atau ditemukan suatu ternyata masih terlibat dengan ini, maka dengan ini bahwa Appli akan bisa mengeluarkan mereka dari keanggotaan. Karena untuk menjaga marwah Appli sendiri, Bu, gitu. Itu yang harus ditegakkan. Jadi sebenarnya Appli juga tidak mempersulit ya perusahaan untuk jadi anggotanya. Tidak, ya. Betul. Cuma memang kita agak lebih strict untuk perusahaan-perusahaan yang mantan gitu kan. Entah mantan owner, entah mantan leader gitu. Karena kita nggak mau nanti impact negatifnya ke Appli lagi gitu. Appli kemarin menggaungkan dengan menolak investasi bodong dan segala macamnya, kok ini menerima gitu loh. Itu yang takutnya menjadi image jelek di masyarakat juga. Gitu. Jadi kita harus lebih selektif ya. Kalaupun kita harus
menerima perusahaan itu ada komitmen tertulis ya dari Hasil mereka. komitmen, betul. One day kalau ternyata mereka memang terlibat kasus pidana dan itu sedang proses, ya keanggotaannya bisa kita hold dulu. Iya betul. Itu jadi yang memang perlu disosialisasikan juga ke teman-teman keanggotaan Pak, bahwa kita tidak mempersulit perusahaan untuk join di anggota APLI selama persyaratannya lengkap ya. Cuma ada note-nya, disclaimer lah ya. Kalau kita melihat betul kan dari sisi background-nya seperti apa sih gitu. Itu yang kita nggak mau adalah tadi ada efek negatif nanti yang masuk ke APLI yang artinya image-nya di masyarakat akan lebih buruk lagi kita nantinya. Kita ketat, gitu. Kita agak strict bukan karena kita sombong atau menutup pintu, tapi efek buat APLI-nya ya kita khawatirkan ke sana. Iya, artinya kalau kami di keanggotaan sih welcome untuk semua anggota yang mau menjadi anggota APLI ya. Artinya kita akan terima semua, kita akan melihat ketika ada kejanggalan ya tadi kita akan minta komitmen yang jelas dari yang bersangkutan ketika bergabung dengan APLI. Karena APLI punya aturan yang cukup, kalau saya lihat artinya APLI punya aturan yang cukup kuat ya. Artinya mereka kita punya aturan yang cukup mengikat dan cukup kuat. Artinya kita nggak mau aturan ini hanya karena ingin menambah anggota masuk, itu semua dilegalkan masuk ke kita gitu loh. Tetap harus ada screeningnya juga di situ. Pasti Pak. Kan tadi saya bertanya sebatas Bapak pengurus APLI ya terkait masalah itu. Nah Bapak sebagai perusahaan nih, Luxor gitu ya, ada di list keanggotaan APLI. Kemudian ada perusahaan yang notabene seharusnya nggak ada di situ gitu ya. Apa sih yang Luxor rasakan terkait itu? Masa sih perusahaan saya harus sejajar dengan perusahaan itu? Ada nggak sih hal-hal seperti itu? Atau ternyata ya kan sama-sama pengen maju ya sudahlah kita kasih kesempatan. Ada nggak sih Pak? Iya bisik-bisik seperti itu. Gitu. Kalau dari saya pribadi ya, itu dari sebagai Luxornya, kalau saya melihat sih semua mempunyai hak yang sama gitu ya. Artinya ketika apapun yang bergabung dengan APLI, walaupun kita tahu latar seperti apa, orang kan bisa berubah gitu ya. Siapa tahu dengan dia bergabung dengan APLI yang dulunya punya ada permasalahan sebelumnya, dengan bergabung APLI dia bisa merubah itu gitu. Artinya kita membuka kesempatan orang untuk berubah lah gitu. Kalau dari kami sih dari Luxor sebenarnya tidak ada masalah juga selama yang penting segala hak dan kewajibannya itu dipatuhi oleh perusahaan ini gitu. Oke. Luar biasa. Cuma tinggal 2 poin lagi nih Pak yang saya mau tanya ke Bapak. Internal problem. Ya. Ini Luxor kan langsung senyum. Luxor ini kan dengar-dengar lagi bermasalah dengan ex-member. Ex-member ya. Selesai itu gimana sih Pak ceritanya? Ya itu long history ya. Jadi kalau saya melihat itu sejarah yang lama kemudian dibawa-bawa ke yang sekarang gitu loh. Kita nggak bicara detail kasusnya Cuma sharing semoga permasalahan yang Bapak alami ini tidak dialami oleh perusahaan lain atau kalaupun dialami paling nggak solusinya gini loh gitu. Ya, artinya bahwa yang kita lakukan adalah kita menjalankan aturan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Jadi ketika ada kode etik yang tidak dijalankan ya kita akan mengambil tindakan, artinya seperti itu. Dan permasalahan kami dengan mantan member kita memang menyalahi dari kode etik yang sudah kita diverifikasi oleh Kemendak sendiri dan APLI sendiri. Jadi otomatis perusahaan memberikan kebijakan bahwa ini menyalahi aturan dan ini kita harus menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Intinya sih itu sih Bu gitu loh. Tapi ketika jadi permasalahan pasti akan ada perlawanan dari pihak member kita yang memang kita terminasi ya oleh Luxor. Jadi inilah yang menjadikan pokok permasalahannya karena memang bersangkutan merasa sudah menjadi bagian histori sejarah dari Luxor dan kita tahu kan dalam MLM sendiri kan keanggotaan itu kan lepas ya, tidak terikat. Jadi tidak ada bicara siapa yang paling bersejarah dan segala macamnya, tapi adalah bagaimana kita bisa mengembangkan Luxor ke depannya gitu loh. Dan ini yang saya lakukan adalah kita ingin menegakkan kode etik yang sudah kita buat gitu. Kayaknya agak mendalam nih kalimat ini. Apa selalu sering banyak masalah gitu kalau Luxor Pak? Atau gini deh saya ganti deh. Kalau nanya masalah kesannya justifikasi saya terus gitu kan. Menghadapi masalah demi masalah dalam perusahaan Bapak ya. Khususnya dalam industri kita. Bapak, bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, balik lagi kalau saya berpatokan kepada aturan yang berlaku. Jadi sesuai dengan kode etik, kalau kita punya kode etik, dalam ada kode etiknya, jadi bicara dengan kode etik yang berlaku. Tapi memang kita melihat adalah kita lihat case by case ya. Artinya kita melihat apakah
kasus ini atau masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara internal, kemudian kita cari solusinya seperti apa. Tapi kalau memang sudah bertentangan dengan kode etik, berlawanan dengan kode etik, dan itu memang kita harus strict di situ gitu ya. Artinya tidak ada lagi yang harus dibicarakan ketika memang pelanggaran memang sangat kuat melanggar dari kode etik gitu sih Bu. Tapi kalau untuk masalah yang lainnya case by case kita bisa kita bicara secara kekeluargaan sih gitu. Last question. Membina, menjalankan, menghancurkan suatu relation gitu ya, suatu network, suatu network gitu ya di industri kita itu kan hal yang entar sulit, entar gampang, entar sulit, entar gampang gitu ya. Ada nggak sih trik khusus buat Bapak pribadi ya, Bapak pribadi dengan pengalaman di 1, 2, 3, 4, 5, 6 perusahaan, termasuk perusahaan, itu apa trik and triknya? Iya, karena kita bekerja dengan orang lain ya, apalagi dengan MLM ini kan kita tidak keterkaitan kontak dengan member. Artinya bahwa yang saya lakukan itu adalah saya punya ada 3 hal. Yang pertama bahwa kita sebagai dokter kita mendengarkan gitu ya. Kemudian kita sebagai apoteker kita memberikan obat yang tepat dan tanda kutip. Kemudian kita juga sebagai psikiater. Kita harus mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Jadi pada poinnya adalah ketika kita terjun di bisnis ini, kita mau mendengarkan. Benarkan apa yang menjadi keluhan. Artinya gini, ketika member komplain, ketika member mengeluh, artinya mereka care dengan perusahaan. Bukan mereka mau menghacam perusahaan, enggak. Mereka akan care dengan perusahaan. Mereka ada sesuatu yang menjanggal, mereka sampaikan. Kemudian kita mendengarkan, kita coba cari solusinya seperti apa. Dan kemudian kita sampaikan apa sih cara yang tepat untuk bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Contoh sekarang masalah e-commerce ya, yang masih menjadi momok Bu sampai sekarang tidak jelas gitu, seperti apa kelanjutannya, apakah undang-undangnya akan mau dirubah atau bagaimana gitu loh. Ini pun menjadi komplain buat teman-teman di Luxor sendiri karena memang banyak produk kami juga dijual di e-commerce dengan harga di bawah dari harga yang sudah ditetapkan. Nah, solusi dari kita adalah bahwa memang kita tidak bisa membendung ini semua gitu loh. Kita tidak bisa, yang saya lakukan adalah perusahaan tetap akan melakukan men-take down iklan-iklan yang menjual di bawah daripada harga yang sudah ditetapkan. Walaupun memang kita tidak memperbolehkan menjual di e-commerce. Tapi kondisi saat ini kan memang orang semua menjual lewat e-commerce ya. Dan tidak dipungkiri memang kalau saya bicara secara perusahaan, ya e-commerce pun bisa memberikan dampak omset buat perusahaan gitu. Jadi kita tetap, tapi balik lagi kita akan memilah mereka yang menjual di bawah itu kan tetap kita lakukan take down. Jadi pada poinnya memang di bisnis ini kita lebih banyak mendengarkan untuk daripada member sendiri, kemudian kita mencari apa sih solusinya yang terbaik. Jadi 3 hal itu, jadi saya menjadi dokter juga, menjadi apoteker juga, menjadi psikolog juga untuk buat mereka. Jadi ketika ini 3 hal ini kita lakukan, pasti kita bisa berbaur dengan mereka lah, mencari solusi yang terbaik untuk masalah mereka. Gitu. Oke, ini sebelum kita tutup nih, biasanya saya selalu minta satu kalimat ya, atau satu kalimat motivasi ya, buat kita nih di industri direct selling ini harus bagaimana. Nah, saya mau minta kali ini karena ini saya lihat backgroundnya Bapak nih training manager, udah di level manager, kita pengen satu kalimat yang dapat menggerakkan ya hati para member ya, khususnya ayo kita lebih giat menjual produk dalam negeri secara legal ya, artinya jangan secara digital di tempat-tempat marketplace yang sebenarnya bukan di situ loh kita jualan. Gitu. Silakan kamera Bapak di sini. Oke. Ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman member ya, kalau di Luxor segala macamnya adalah ketika kamu punya goal, ketika kamu punya tujuan, ketika kamu punya goal yang mau dicapai, jangan pernah merubah goalnya. Tapi rubahlah caranya untuk mencapai goalnya. Jadi jangan pernah menurunkan tujuan Anda atau goal Anda, tapi rubahlah caranya bagaimana untuk mencapai tujuan yang Anda maksud. Tujuannya seperti apa agar supaya kita bisa mencapai tujuan yang akan kita inginkan. Itu. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Kursi Panas dan berbagi cerita dan berbagi rahasia bersama saya pagi ini.
Pemirsa di rumah, akhirnya nggak tanpa terasa sudah 30 menit saya bersama Pak BS, Pak Bambang Sudiro dari Losa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Semoga nggak kapok dan suatu saat berkenan hadir lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.